orang yang memberikan informasi yang melawan situasi yang ada gitu kan ya. Artinya gini, kalau misalnya anak itu sudah mengalami pada periode yang pertama misalnya mengalami bahwa dia terlantar gitu kan ya, maka kemudian dia misalnya dimarahin kemudian atau sering jadi sasaran ya. Kemudian misalnya kita sebagai support system bisa bilang, mama lagi stres, mama lagi susah, dia sayang sama kamu, tapi pada saat ini dia barangkali lagi susah gitu ya, dia lagi bingung. Itu yang kita bisa sampaikan. Bagaimana peran support system kakek, nenek, dan lain-lain dalam situasi perselingkuhan yang terjadi? Oke, jawabannya sederhana Bu Widya. Bagaimana mereka menanggapinya? Mhm. Nah, kalau misal gitu ya, Mama. Kalau misalnya mereka ingin tidak terlalu berdampak negatif pada anak-anak, mereka akan harus menjadi kayak counter information ya, orang-orang yang memberikan informasi yang melawan situasi yang ada gitu kan ya. Artinya gini, kalau misalnya anak itu sudah mengalami pada periode yang pertama misalnya mengalami bahwa dia terlantar gitu kan ya, maka kemudian dia misalnya dimarahin kemudian atau sering jadi sasaran ya. Kemudian misalnya kita sebagai support system bisa bilang, mama lagi stres, mama lagi susah, dia sayang sama kamu, tapi pada saat ini dia barangkali lagi susah gitu ya, dia lagi bingung. Itu yang kita bisa sampaikan. Kemudian kalau di level yang kedua, di mana konvensional tadi, ya semua orang akan bilang begitu. Tapi tiap orang itu punya cerita Mhm, sendiri-sendiri. mhm. Nanti kita akan coba tanya sama mama, kita akan coba tanya sama papa. Ya orang lain bisa saja ngelihat dari luar. Kan itu sekalian ngajarin yang jangan nilai dari luar kan gitu ya. Karena tiap orang itu punya ceritanya sendiri-sendiri. Jadi kita mencoba mengcounter, bukan membalikan fakta, bukan mengatakan bahwa itu baik atau baik-baik saja, tidak Mas Andi, tetapi mencoba menjelaskan situasi pada anak untuk ambil posisi terang benderang gitu ya Mas. Jadi tidak jadi kacau, tidak jadi lebih menekan buat dia kalau bisa kan gitu. Nah kalau misalnya udah pasca konvensional enak, itu bisa kita ajak diskusi. Karena seperti saya katakan tadi ada kemungkinan dia menyalahkan kan, lalu kita ajak diskusi dan itu boleh dalam tanda kutip rada seru gitu karena dia memang sudah bisa diajak untuk bertimbang. Nah artinya Bu Widya, kalau kita pertimbangannya pada anak-anak, kita semua mesti belajar nahan diri. Karena nyata Mmm, benar terjadi perselingkuhan itu. ya, ya. Dan kita tidak bisa apa-apa. Nah, tetapi anak-anak harus tahu mereka bukan penyebabnya, itu yang pertama. Dan mereka bisa jadi korban, tetapi tidak harus gitu ya menjadi korban yang menderita. Karena mereka masih bisa kita ajarin untuk lebih tangguh. Nah, tentu saja itu hanya bisa dilakukan kalau kita memang fokusnya untuk mereka. Jadi kita belajar gimana caranya membantu supaya anak-anak ini menghadapi ini kan badai kehidupan Mhm, namanya ya, mhm, mhm, menghadapi badai kehidupan ini tetap bisa tegar. Sebenarnya kalau zaman sekarang Mas Dani seperti yang Mas Dani tadi sampaikan di mhm. awal, bagi anak nggak akan terlalu berat karena banyak sekali contoh di media sosial yang dipandangnya dari segi bright gitu ya, dari segi Oke. terang kan Mas. Jadi kayaknya baik-baik saja kan gitu ya banyak Mhm, sekali. Kalau mhm, misalnya 10-20 tahun yang lalu itu akan aib yang luar biasa. Kalau sekarang mungkin ada menjadi lebih ringan tugas para support system mhm, ini karena media sosial pun membuatnya menjadi agak ringan. Artinya gini, itu kayak sesuatu yang biasa yang bisa mhm, terjadi pada semua orang gitu mhm, kan. mhm, Nah kita bisa kasih contoh tuh, kan juga nggak apa-apa gitu. Ini bukan cuma orang tua kamu, si Anu, dia juga bisa mhm, lihat kan mhm, gitu. mhm. Jadi memang jauh lebih mudah dibandingkan masa lalu di mana ini tertutup dan anak sering merasa bahwa kenapa orang tua orang lain tidak apa-apa, kenapa orang tuaku terjadi seperti ini kan gitu Mas Dani. Ya, ya. Kalau sekarang banyak gitu. Jadi salah satu aspek positif dari media sosial juga ada gitu.